Lu pernah nggak sih waktu lu lagi browsing-browsing di YouTube terus, lu nemuin video-video self improvement yang judulnya, "Bagaimana cara mengubah hidup lu dalam waktu 6 bulan, bagaimana kehilangan 10 kilogram berat badan dalam waktu 180 hari, bagaimana untuk menjadi seseorang yang tidak dikenali menjadi yang diri lo yang terbaru dalam waktu 6 bulan," dan lain-lain. Intinya, video-video itu ingin mengatakan bahwa lu bisa mengubah hidup lo dalam waktu 6 bulan. Gue suka nonton video-video seperti itu, tapi kadang gue berpikir, mungkin gak sih diaplikasikan di dalam hidup gue ya? Seperti apa ya perubahan drastis yang bakalan terjadi kalau sampai gue coba untuk bereksperimen terhadap diri gue sendiri? Makanya gue memutuskan, oke, yuk gue mau jadiin diri gue bereksperimen untuk melihat perubahan dalam hidup gue dalam 6 bulan ke depan. Oke, sebelumnya perkenalkan nama gue Neti Sitorus, umur gue sudah 50 tahun. Wow, udah banyak. Gue masih single, wow, dan gue bekerja sebagai karyawan IT di salah satu, bank swasta di Indonesia ya. Sedikit background, gue setahun belakangan ini tuh gue agak depresi karena gue merasa jenuh dengan hidup gue sehari-hari. Serasanya loh kok gue stuck ya, kok gue kayaknya nggak kemana-mana ya, kok gue kayaknya hidup gue gini-gini aja gitu. Dan itu berdampak dengan gue nggak peduli terhadap penampilan fisik gue lagi. Gue membiarkan diri gue kelebihan berat badan, gue membiarkan diri gue, muka gue kusam gak jelas dan tidak menarik. Gue juga nggak mau urus, pokoknya intinya gue nggak urus dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dan itu yang membuat ketika lo melihat wajah lo di cermin dan lo semakin depresi gitu ya. Makanya gue sudah sampai di satu titik, oke, lu harus mulai mengurus diri lo. Gak ada orang yang bisa tolong lu. Lu gak akan bisa keluar dari kondisi lo yang sekarang kalau bukan dari diri lo sendiri yang ingin keluar dari kondisi stuck dan depresi lo gitu kan. Makanya gue menjalani eksperimen ini. Mungkin kalian bertanya, emang area apa aja yang lo mau ubah dalam hidup lo, Net? Gue gak mau pasang target banyak-banyak karena nanti takutnya malah jadi gak dikerjain. Cuma ada empat area yang mau gue ubah. Yang pertama itu kesehatan fisik, itu udah pasti. Lalu kesehatan mental, lalu penampilan, lalu hobi. 4 itu aja. Gue pengen pasang goalnya gitu ya, karena percuma juga ngejalanin sesuatu kalau lo nggak punya goal ke depan, nanti malah jadi nggak terarah yang mau dikerjain seperti apa gitu. Untuk yang kesehatan fisik, gue planning turun 12 kilo, jadi berat gue yang sekarang tuh 70 kilo dan BMI gue 30%. Tahu ya BMI, Body Mass Index, yang mengukur lemak yang ada dalam tubuh lo. Jadi tubuh gue ini 30%-nya adalah lemak. Dan itu tidak sehat karena gue sudah di tahap obesitas tingkat 1. Itu gue udah konsultasi ke dokter yang di kantor, dia bilang gue harus turun 12 kilo sampai ke berat 58 kilo. Itu yang sehat. Gue juga rencananya dalam waktu 6 bulan ke depan gue mau ikut event lari half marathon. Dulu gue suka lari, tapi karena berhenti jadi nggak pernah lari lagi. Nah, gue mau mulai lagi. Untuk di kesehatan mental, gue mau meditasi dan journaling. Juga mungkin gue akan mulai self love ya, mencintai diri gue sendiri. Lalu untuk yang penampilan fisik, gue ingin punya gaya pakaian tersendiri. Jadi nggak usah ngikutin yang tren yang lagi selalu berganti, nanti jadi bingung sendiri. Tapi punya gaya gue sendiri yang sebenarnya tomboy, gak terlalu suka yang ribet, tapi tetap cantik dilihatnya gitu ya. Pengen belajar makeup, jadi bukan yang tebel, tapi yang sampai gue bisa untuk makeupnya itu yang bikin wajahnya terlihat segar, tapi juga nggak tebel gitu ya, tetap bagus dilihatnya. Untuk yang hobi, itu gue mau coba untuk traveling lagi. Mungkin gak perlu sampai yang harus keluar negeri, tapi at least gue selalu eksplor tempat yang bagus, tempat yang baru. Sebulan mungkin sekali atau 2 kali coba eksplor tempat yang baru gitu ya. Karena salah satu yang bikin lo jadi depresi juga ketika lo males bergerak dan lo ada di lingkungan yang itu-itu aja. Gue akan coba untuk eksplor tempat baru. Lalu gue juga akan coba belajar hal-hal baru. Contohnya untuk menjadi content creator gitu ya. Itu gue akan coba pelajari. Oke, sebelum memulai itu kita harus punya before afternya dulu ya. Jadi gue akan melakukan beforenya dulu. Ini gue melakukan pengukuran terhadap semua badan gue dulu ya.
hasilnya berat badan gue 70 kilo, lingkar dada gue itu 95 cm, lalu perut gue itu 100 cm. Biasanya normalnya di 80 ya. Kalau udah sampai lebih itu tuh sebetulnya ya memang udah obesitas. Lalu panggul gue 110, paha kanan 68, paha kiri 66. Lengan itu yang kiri 33, yang kanan 31. Nah, ini agak menarik sih. Jadi untuk paha yang kanan lebih besar dari paha yang kiri, tapi untuk lengan yang kiri lebih kecil daripada lengan yang kanan. Nggak seimbang gitu badannya. Lalu ini secara overall penampilan gua, tampak depan, tampak belakang, tampak samping keseluruhan. Kelihatan kan banyak yang harus dirubah. Untuk target tubuh gue sendiri, gue ingin menjadi net yang dulu rajin olahraga, yang fit dan atletis ya. Contohnya tuh seperti gambar ini. Itu dulu gue pada saat lagi fit-fitnya. Gue nggak akan ambil contoh orang lain karena beda dengan tubuh gue gitu ya. Oke, persiapan apa aja yang harus dilakukan? Jadi gue siapin beberapa baju olahraga, udah pasti ya. Lalu gue ada beli sepatu olahraga baru karena yang lama udah nggak nyaman buat dipakai dan mungkin bahaya juga ya kalau dipaksain. Lalu gue ada download aplikasi Strava, ini buat nge-track lari. Sebetulnya lebih gampang punya sport watch ya, cuma gue udah beli waktu itu sempet tapi hilang. Ya udah gue coba pakai Strava dulu. Lalu gue ada download juga fasting tracking. Ini sebetulnya gue ada rencana untuk lakukan intermittent fasting dengan target 14 jam puasa dan 10 jam makan gitu ya. Makanya gue download aplikasi ini. Lalu gue ada nemu video YouTube yang kasih latihan lari selama 6 bulan. Itu lu jadi bisa memulai latihan lari dalam posisi lu masih kelebihan berat badan sampai lu siap untuk jadi pelari maraton. Tapi gue nggak mau sampai maraton, gue cukup sampai half maraton aja. Tapi gue si teknik latihannya gue mau ikutin. Pada dasarnya setiap hari itu latihannya sama, di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu pola latihannya sama, hanya durasi di tiap minggunya itu bertambah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang akan gue coba. Lalu untuk kesehatan mental, gue download Bible Gateway untuk meditasi. Jadi ini gue akan ikut beberapa planning membaca Alkitab yang ada di dalamnya untuk 6 bulan ke depan. Lalu gue juga siapin Samsung Notes untuk journalingnya ya. Jadi gue akan coba untuk tulis jurnal setiap hari, apa aja kemajuan gue dan apa aja yang gue rasakan di hari itu. Lalu untuk penampilan, gue tuh ada beli multivitamin, itu buat support ya. Jadi gue ada beli vitamin B, vitamin C, vitamin D, D-nya itu yang plus dengan K. Lalu ada vitamin E dan biotin buat rambut. Nah, untuk hobi, gue ada browsing beberapa tempat baru dan gue coba list. Ini listnya, 12 tempat yang akan gue kunjungi selama 6 bulan ke depan. Nanti kalau ada perubahan akan diupdate lagi ya. Oke. Itu kayaknya udah lengkap semuanya ya, persiapan dan target yang mau dicapai. Udah lengkap semuanya yang untuk memulai perjalanan gue mengubah hidup gue dalam waktu 6 bulan ke depan. Gue akan coba posting di YouTube seminggu sekali untuk melihat progresnya. Bagaimana perjuangan gue ya, siapa tahu gagal di tengah juga gue nggak tahu. Untuk kalian yang tertarik untuk mengikuti perjalanan gue selama 6 bulan, silakan subscribe, tekan tombol notifikasi supaya kalau gue posting video ada notifikasinya ke kalian. Jangan lupa juga tulis komen, saran-saran atau mungkin masukan-masukan yang kalian berikan kepada gue supaya gue bisa menjalaninya dengan sampai titik akhir. Support kalian pasti sangat gue butuhkan karena mungkin nanti pada saat gue pengen nyerah, gue punya tim hore, tim penyemangat untuk ayo nih bangkit lagi, yuk lanjut lagi. Seperti itu. Yuk, let's start this journey.